Ya wis, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mari kita mulai majelis kita dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratil nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina khassatan. مؤسسي هذا المعهد مؤسسي هذه المؤسسة مشايخ حضرة الشيخ هاشم أشعري خير هاشم عزيز وأصولهم وفروعهم ونخص خصوصا إلى مؤلف كتاب التبيان في آداب حملة القرآن الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal yang bagi lil qari'i, yang bagi seyogyanya, semestinya, yang bagi seyogyanya atau semestinya liqari'in bagi pembaca Al-Quran, liqari'in bagi pembaca Al-Quran, opo idzabtada'a apabila memulai sopo qari, idzabtada'a apabila memulai sopo qari min wasatis surati dari tengah-tengah surat, min wasatis surati dari tengah-tengah surat. Tengah surat itu yang ngitungnya ndak harus pas tengah, umpama ayatnya 100 berarti ayat 50, ndak harus seperti itu. Pokoknya tidak dari awal surat itu masuk tengah surat, jadi nyebutnya begitu. Jadi sama kayak pulpen ini pas di tengah itu ya bisa sini walaupun tengahnya agak condong ke samping sini, tapi tetap disebut tengah. Makanya di awal surat awal juz 11 itu ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim, itu termasuk disebut dari tengah surat Al-Baqarah. Jangan saklek, ini enggak tengah, ini sudah banyak, ini tinggal 3 lemper kan begitu. Kalau terkait Al-Baqarah kan nanti urusannya dengan membaca bismillah. Kalau dari tengah surat hukumnya apa? Baca bismillah. Umpama dari awal juz 11. Hukumnya apa? Hukumnya itu makruh. Jadi kan kalau di awal at-taubah haram, ada yang mengharamkan. Kalau haram di tengahnya makruh. Tapi kalau yang di awalnya itu memakruhkan, maka di tengahnya itu boleh. Tapi bukan menganjurkan ya, boleh dengan menganjurkan itu beda. Kalau menganjurkan, mensunnahkan itu mustahab. Ya, kalau dibolehkan ya mujawaz atau ya juzu boleh gitu aja, tapi beda levelnya. Tidak sampai pada dianjurkan. Tidak ada satu ulama yang menganjurkan untuk membaca bismillah dalam surah At-Taubah. Aw waqafa ala ghairi akhiriha, atau mewakafkan, atau ketika mewakafkan sapa qari ala ghairi akhiriha pada sebelum akhir surat. An yabtadi'a yentoh mulai, agar ketika mulai sapa qari min awalil kalam,
dari awal kalam atau pembicaraan al-murtabiti yang berkaitan erat. Al-murtabiti yang berkaitan erat opo ba'duhu sebagian kalam bi ba'din kelawan sebagian yang lain. Maksudnya apa? Wa an yaqifa agar berhenti sapa qari alal kalami al murtabiti pada kalam yang berkaitan. Yang memiliki kaitan yang erat. Wala yataqayyadu dan jangan terbatasi dan tidak terbatasi sapa qari dan tidak terbatasi sapa qari bil a'syar kelawan a'syar. A'syar itu dari usyur itu 1/10. Wal ajza dan juz-juz. Nanti saya jelaskan. Fa innaha maka sesungguhnya a'syar dan ajza, fa innaha maka sesungguhnya juz-juz itu, bagian-bagian itu qad takunu terkadang ono opo ajza iku fi wasatil kalam al-murtabiti terdapat pada tengah-tengah kalam pembicaraan al-murtabiti yang terkait. Lanjutannya apa? Kitab sampean kal apa itu? Oh ya wes bener. Sini salah cetak ini. Sini kal jazai. Kalau kal jazai kan tidak nyambung nanti. Berarti salah cetak ini. Kalau kal ajza masih mungkin, tapi kalau kal ajza tidak mungkin karena setelahnya alladzi. Kalau kal ajza berarti allati. Setelahnya alladzi kan ya. Sama sudah benar kitabnya, ini salah cetak ini. Di sini kal jazai punya saya ini. Padahal maknanya juz itu bagian, kalau jaza apa artinya? Balasan, kan beda. Kal juz'i seperti juz alladzi kang fi qaulihi ta'ala yang terdapat di dalam firman Allah Ta'ala di antaranya wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, kan begitu. Kan ayatnya wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat. Kadang orang itu menyebutkan juz itu hanya dengan juz wal muhsanatu minan nisa. Padahal seharusnya ini jangan berhenti di sini. Ini ada keterkaitan yang erat illa ma malakat aymanukum. Kal juz'il ladzi fi qaulihi ta'ala wal muhsanatu minan nisa. Lalu di dalam qaulihi ta'ala juga di surah Yusuf awal juz 13 wa ma ubarri'u nafsi. Lalu di juz 20 fama kana jawaba qaumihi. Juz 22 wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Wa fi qaulihi ta'ala ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Dan seterusnya wa qawfa fi qaulihi ta'ala wa badalahum sayyi'atu ma amilu. Wa fi qaulihi ta'ala qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Wa kadzalika al-ahzab, begitu juga hizb
Kaqaulihi ta'ala, ini hizb ini pertengahan juz. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wa qauluhu ta'ala qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Dalam konteks ini, muallif kitab ini ingin mencontohkan bahwa jangan sampai pembaca Al-Qur'an itu memberhentikan di tengah-tengah surat yang mana konteks pembicaraannya itu sesungguhnya masih terkait erat. Tapi tiba-tiba berhenti di situ wakofnya. Jangan. Jadi harus disambung. Termasuk kalau kita baca ayat itu harus tutup. Kalau fi'il ya fa'ilnya harus disebut. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala umpama. Wa yaqul mandek. Jangan, karena fi'il fa'il gandeng. Kalau fi'ilnya itu fi'il muta'addi yang butuh objek, maka teruskan sampai objeknya. Lalu ngulangnya lagi jangan cari objeknya. Harus pas. Jadi tidak bisa langsung objek. Termasuk ini, khobar muqaddam mubtada' mu'akhor. Dzaraf. Kadang dzaraf itu kan menjadi khobar muqaddam. Tapi tidak semuanya mesti khobar muqaddam dzaraf itu. Contohnya begini. وضرب الله مثلا للذين آمنوا وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وَقِيلَ دَخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Loh, keliru ya saya ya? Bulat ya? Yang kedua. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ amanu dulu apa kafaru? Yang kedua kafaru kan? Oh, amanu yang kedua ya? Imra'ata Fir'aun ya? Lanjutannya ya. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ amanu imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi bni li indaka baitan fil jannah. Saya pernah dengar ada yang baca begini. Idh qalat rabbi bni li indaka baitan fil jannah. Indaka di situ bukan khobar muqaddam, sehingga tidak bisa diulang dari moro-moro idh qalat rabbi bni li indaka baita. Moro-moro indaka baitan fil jannah, tidak pas. Karena itu ilqalat rabbi bnili indaka itu bagian dari ilqalat rabbi bnili indak, di sisimu ya Allah minta dibangunkan, itu sebagai dzaraf tapi bukan sebagai khobar muqaddam. Baitan ing sebuah rumah. Itu doanya salah satu istri Fir'aun yang namanya Asia, yang beliau beriman. Ya. Tapi kalau contohnya yang lain, ada inda, itu bisa di awal. Seperti di juz 7 ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Itu inda juga, tapi beda konteksnya, beda kedudukan i'rabnya. Makanya kembali lagi dulu pernah kita jelaskan, Sayyidina Ali itu berpesan bahwa beliau pernah menjelaskan dan ditanya apa itu tartil, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mengetahui wakaf yang pas. Nah, ilmu wakaf itu butuh pelajaran, butuh dipelajari lebih lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Fakullu hadza wasyibhuhu. Termasuk begini, wal muhsanat ini kalau menurut Imam An-Nawawi, ini kalau mulai itu jangan dari wal muhsanat tapi dari ayat sebelumnya yang umpama kita mau deres juz 5. Baiknya itu dimulai dari ayat sebelumnya. Karena kenapa? Karena ini terkait dengan ayat sebelumnya. Dari sisi makna, dari sisi arti. Karena ayat sebelumnya itu kita ambil contoh ya, juz 5 wal muhsanat. Itu kan bicara mengenai orang-orang yang mahramat, orang-orang perempuan yang haram untuk dinikahi.
hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, ya kan gitu. Sampai ke bawah, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Terusan apa? Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima wal muhsanatu minan nisa, kan begitu. Jadi termasuk kata Imam Nawawi, ini kalau membaca ini jangan langsung wal muhsanat. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan hurrimat. Yang diharamkan, yang menjadi mahram, tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, itu adalah wal muhsanatu minan nisa. Ya, wal muhsanatu minan nisa'i, apa lanjutannya? Illa ma malakat aimanukum. Apa wal muhsanatu minan nisa itu? Yaitu orang-orang perempuan yang menjaga dirinya muhsanat, yang orang itu menjadi istri sah dari orang laki-laki. Jadi tidak boleh laki-laki lalu saya ingin menikah sama orang itu, padahal istrinya orang. Selama masih sah jadi istrinya orang ya tidak boleh. Ya. Makanya naudzubillah, ketika terjadi perselingkuhan orang yang sudah menikah, maka ini hukumannya lebih kuat, lebih dahsyat. Bahkan kalau aslinya hukumannya adalah dirajam sampai meninggal. Karena dia seharusnya sudah ya muhson, kan ada muhson, ada ghairu muhson. Kalau zina yang ghairu muhson itu bagi yang belum menikah, bagi yang tidak berstatus sebagai suami atau istri orang. Nah, zaman sekarang tuh repot. Sekarang tuh banyak, kalau perempuan itu namanya pelakor ya. Kalau laki-laki merebut istri orang itu apa namanya? Kan ada juga ya. Wah, ini kan akhir zaman ini fenomenanya tambah nggak karu-karuan. Jadi kaitannya wal muhsanat itu ya orang yang jadi istri yang masih menjadi istri sah orang laki-laki lain. Itu juga tidak boleh dinikahi. Illa ma malakat aimanukum. Jadi ini masih ada kaitannya juga. Wa ma ubarri'u nafsi juga begitu. Ini tidak ujuk-ujuk Nabi Yusuf itu mengatakan wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak membebaskan jiwaku atau diriku. Innan nafsala ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Ini kan kaitannya Nabi Yusuf itu ketika sudah dilepas dari penjara, karena memang Yusuf lebih memilih penjara daripada nuruti godaannya Zulaikha. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya, kan begitu, mimma tad'unani ilaih. Jadi luar biasa Nabi Yusuf ini. Maka di situ beliau mengatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sehingga godaan hawa nafsunya Yusuf itu sudah mendapatkan rahmat Allah, sehingga dia tidak sampai tergelincir ke dalam godaan Zulaikha. Nah, ini juga ada ayat kaitannya dengan sebelumnya di akhir juz 12. Maka Imam Nawawi pesannya termasuk kalau membaca ini jangan langsung di awal juz. Dari bawah dicari dulu yang ada korelasi yang kuat, sehingga nanti dari sisi makna itu enak. Loh, Ustaz, umpama tidak tahu gimana, saya langsung biasanya baca juz 5 ya wal muhsanat. Ya orang tidak tahu tidak apa-apa. Ini kan juga Imam Nawawi bilangnya yang bagi. Yang bagi itu kan seyogyanya, semestinya. Ini soal etika, soal adab membaca Al-Quran. Umpama kok enggak, ya monggo, tetapi alangkah lebih baiknya. Jadi tidak mengatakan iya jibulil qori, enggak, bukan la buddha, bukan, tapi yang bagi. Tapi ditulis oleh Imam Nawawi karena melihat fenomena yang ada, banyak orang yang membaca seperti itu. Makanya lanjutannya, fakullu hadza wa shibahuhu, fakullu hadza, maka utawi saben-saben hal ini, wa shibahuhu, dan yang menyerupai. Ya, termasuk di menyerupai itu maksudnya di ayat manapun. Ini kan hanya contoh-contoh yang dikemukakan oleh penulis kitab At-Tibyan. Yang bagi seyogyanya, bagi qori maksudnya,
an la yubtada'a agar tidak memulai sapa qari bihi kelawan hadza. An la yubtada'a yento tidak dimulai gitu aja. Yento tidak dimulai bihi kelawan hadza wala yuqafa dan tidak diwakafkan alaihi ing atase hadza. Alaihi ing atase hadza. Fa innahu muta'alliqun fa innahu maka sesungguhnya hal ini hadza iku muta'alliqun ada ta'alluq, ada keterkaitan makna yang erat bima kelawan ayat atau kelawan sesuatu qablahu yang sebelumnya. Wala yaghtarranna ada nun taukidnya. Seperti nun taukid dalam Al-Qur'an seperti wala tamuddanna ainaika wala yaghtarranna dan jangan sampai tertipu temenan, sungguh jangan sampai tertipu sapa qari bikathratil ghafilin terhadap kebanyakan orang-orang yang lalai. Yang lalai itu yang tidak memperhatikan, yang tidak mau tahu. Lahu terhadap hal ini rupane minal qurra di antara para pembaca Al-Qur'an. Jangan sampai ikut-ikutan banyak orang yang tidak mau memperhatikan ini. Rupane minal qurra alladzina yang la yura'una tidak memperhatikan dengan seksama, la yura'una tidak memperhatikan sapa alladzina hadhil adaba ing iki pira-pira etika atau tata krama atau sopan santun atau adab terhadap membaca, adab ketika membaca Al-Qur'an. Wala yufakkiruna dan tidak memikirkan atau tidak mau berfikir sapa alladzina. Wala yufakkiruna dan tidak mau berfikir sapa alladzina fi hadhil ma'ani ing dalam ikilah pira-pira makna. Jadi tidak mau angen-angen sak maknane. Hanya dibaca lafadznya saja. Ini yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi. Faham maksudnya tadi ya? Jadi membacanya itu ini ada kaitannya dengan sebelumnya juga. Jadi baca wal muhsanat jangan langsung wal muhsanatnya, tapi juga dari ayat yang sebelumnya karena ada kaitannya. Ya minimal kalau kita deres sendirilah. Usai juz 5, maka bacalah dari hurrimat alaikum ummahatukum sampai selesai dari sambung wal muhsanat. Wal yamtathil hendaklah mempraktekkan sapa qari. Wal yamtathil hendaklah mempraktekkan sapa qari ma ing sesuatu rawa yang telah meriwayatkan hu ing ma, maksudnya begitu, rawa yang telah meriwayatkan ma sapa al-hakimu Imam al-Hakim Abu Abdillah bi isnadihi Sayyid Al-Jalil kelawan sanadnya dari As-Sayyid Al-Jalil rupane Al-Fudaili ibni Iyad, yaitu Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Al-Fudail bin Iyad berkata, yang menceritakan ini Al-Hakim Abu Abdillah. Kata Al-Fudail bin Iyad, la tastauhish, janganlah engkau meninggalkan. Ojo ninggalno sapa sira. Ini meninggalkan sekaligus acuh tak acuh, gak ngereken. Jangan, la tastauhish, kata beliau begitu. Turuqal huda, ing jalan-jalan petunjuk. Turuqal huda, ing jalan-jalan atau ing beberapa jalan petunjuk. Saya khawatir nanti saya ngartikan jalan-jalan sampai makna ini jalan-jalan bimakna apa? Keliling-keliling, melaku-melaku, lihat-lihat. Enggak, ini jalan-jalan itu jamak dari jalan. Makanya saya ganti aja.
turuqul huda ing beberapa jalan. Ing beberapa jalan petunjuk. Liqillati ahliha, karena sedikitnya yang mengikuti atau yang melaksanakan. Wala taghtarranna, dan sungguh jangan sampai tertipu temenan sopo kamu, sopo engkau, dan engkau jangan sampai tertipu temenan bikasratil halikin, kelawan akeh orang yang halik, orang yang rusak, artinya yang tidak mau jalan kebenaran. Al halikin. Ini secara umum bisa kita pahami begini, Rek. Kita ini kadang-kadang kalau melakukan kebaikan karena hanya sedikit yang melakukan, itu tidak semangat. Akhirnya protol, akhirnya tidak jalan. Sementara yang banyak, yang mayoritas ini kok melakukan keburukan, kadang seseorang terpengaruh. Sehingga dilihat dari banyaknya, lalu melok gerutuk-gerutuk rono-rono. Padahal kebaikan itu yang jangan sampai ditinggalkan. Makanya di sini Al-Fudail bin Iyad itu berpesan kepada kita beberapa jalan petunjuk itu banyak sekali. Maka jangan kita tinggalkan. Kita ini sering tertipu karena banyak orang yang ikut-ikutan. Contoh. Apa rek contohnya? Saya kapan hari itu sudah agak lama ya. Lewat di depan sebuah restoran McD ya. Rame gitu, banyak anak muda, padahal pandemi. Ternyata apa? Ternyata hari itu di launching produk yang ada labelnya itu loh, K-pop. Apa namanya? Itu sampai di onlinean itu sampai dijual harganya sekian kali lipat. Lalu yang sudah dapat itu selfie diupload di IG-nya, diupload di Facebook-nya. Seakan-akan kalau sudah dapat itu keren. Ya, apakah itu tidak boleh? Ya ngono, tapi ya jangan sampai lupa yang jalan-jalan kebenaran. Nanti hebohnya yang begitu-begitu, tapi ternyata kalau kemudian ada seminar Al-Qur'an, hebohnya kan tidak kayak gitu. Usia-usia kalian, ya walaupun kalian tidak ikut-ikut itu, karena di sini tidak boleh keluar, terus nang McD yo larang, kate tuku kan duwe umpama loh. Ono, saya yakin kok, karena anak-anak sini nih saya dengar informasi itu kirimannya itu 5 juta. Untuk 5 tahun. Masih tetap amin. Kalau untuk 5 tahun berarti 1 tahunnya 1 juta dibagi 12. Ya gak 12 lah, bagi 8 atau 9 lah umpama, atau bagi 10 ya. Jadi ini termasuk kalau ada ya begitu konser musik, orang rombongan ini berbeda jauh, berbalik 180 derajat dengan kebaikan-kebaikan. Kalaupun kebaikan itu ya ada yang menghadiri, tapi kalau dihitung persentasenya itu ya beda. Inilah yang kita jangan sampai meninggalkan beberapa jalan kebenaran karena sedikit pengikutnya. Termasuk ngaji. Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Basori Alwi. Kiai Basori itu kan termasuk ulama sepuh yang wafat 2020 yang lalu. Di awal-awal pandemi. Tapi beliau gerah karena memang sepuh. Kelahiran tahun 1928. Jadi usianya sudah 90-an lebih. Itu termasuk ulama Quran yang senior, dan beliau itu termasuk pendiri Jamiyatul Qurra wal Huffaz dan termasuk yang merintis MTQ. Karena tahun 50-an itu beliau sudah membaca Al-Qur'an, qiraah itu sudah diundang sampai ke Pakistan, keliling Asia. Itu tahun 50-an loh ya. Saya juga belum lahir tahun segitu. Itu beliau itu punya rutinan di suatu masjid yang kecil,
Padahal sudah jadi kiai besar, santrinya sudah tersebar di seluruh Nusantara sangat banyak. Yang ngaji di musola kecil, di masjid kecil itu hanya sedikit, tapi beliau menjaga istiqomahnya. Tapi beliau, walaupun sedikit, tetap dilaksanakan. Ini termasuk beliau tidak meninggalkan turuqal huda, walaupun liqillati ahliha. Faham ya? Itu juga bisa diterapkan begitu. Gak melok wis mek titik sing nang masjid, mending gak usah ke masjid umpama. Ndak usah ke musola wis, yang musola lebih sedikit mending di kamar karena ini lagi liburan umpama. Maka jangan karena sedikitnya, ini kalian sampai lihat ini objeknya apa, kebaikan atau bukan gitu loh. Jangan sampai tertipu lek wong akeh ku mesti apike, karena nanti masuk surga dan neraka itu sama-sama banyaknya, sama-sama rombongannya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Jadi sama-sama rombongan. Wala yadurraka dan tidak memberikan madarat kepadamu, tidak bahaya kepadamu, tidak ada dampak negatifnya kepadamu apa qillatus salikin, sedikitnya orang-orang yang berada dalam jalan kebenaran. As-salik itu orang yang berada jalan kebenaran, sedang mendaki, sedang menaiki tangga-tangga menuju Tuhan, tangga-tangga ruhani. Saya pernah baca bukunya Kiai Khalil Bisri ya. Kiai Khalil Bisri itu putranya seorang ulama, Kiai Bisri Mustafa. Kiai Khalil Bisri itu kakaknya Kiai Mustafa Bisri. Jadi abahnya namanya Bisri Mustafa, putranya namanya Mustafa Bisri. Nanti cucunya ada lagi yang Bisri lagi. Terus begitu. Kiai Khalil itu beberapa kali diutus oleh abahnya untuk menggantikan ngajinya Kiai Bisri Mustafa. Nah, ketika digantikan oleh putranya, ini ada beberapa jamaah itu yang kemudian ya mungkin karena faktor apa begitu, mungkin dianggap belum senior ketika itu, akhirnya tidak ngaji. Sehingga jamaahnya ngaji itu berkurang. Ya. Lalu Kiai Khalil itu agak malas-malasan karena melihat si ngaji kok mek titik. Ternyata abahnya itu tahu kalau putranya itu punya perasaan seperti itu, akhirnya dipanggil putranya, didawuhi, dikandani, kasih tahu bahwa ngaji itu sedikit atau banyak itu di sisi Allah pahalanya sama kalau sampean ikhlas. Ini modal buat sampean nanti kalau pulang ke masyarakat. Makanya terus saya angan-angan, ini saya angan-angan dari hasil bacaan saya itu. Iya ya, orang ngaji itu sama kayak orang sholat jamaah. Jamaah itu yang ngimami makmumnya itu mau 100 orang atau hanya berdua, itu sama-sama sholatul jamaati afdhalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Tetap 27. Bukan berarti kalau semakin banyak makmumnya lalu sampai nambah, enggak. Justru semakin banyak yang ikut, itu harus semakin bisa menjaga hati. Karena di situ mungkin muncul sifat ujub. Saya ini hebat, yang ngaji sekian banyak ini. Lihat dikandani manduk-manduk kabeh. Baik ngantuk. Wah begitu. Lah itu kan tidak boleh begitu itu. Kalaupun sifat itu muncul, segera kita tekan. Wong ilmu itu titipan. Buktinya apa? Ketika manusia itu dibuat lupa, sudah bisa hilang semua. Makanya di ayat itu diingatkan, wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur. Sangat hebat-hebatnya orang, sampai profesor sekalipun, kalau dicabut oleh Allah ilmunya, itu bisa pikun itu. Bahkan nggak hanya ilmunya, tapi semua hal. Man yuraddu ila ardhalil umur. Likaila ya'lama, ada yang ba'da ilmin, ada yang mim ba'di ilmin syai'an. Semua itu titipan. Jadi begitu. Lah sampean nanti kalau pulang ke masyarakat, umpama ngaji di ibu-ibu, dimulai walaupun 2 orang, 3 orang, jangan nunggu banyak dulu. Sampean nunggu banyak, enggak bisa, datang orang kok nunggu banyak.
Sama nunggu banyak tiba-tiba yang datang bebek. Tahu banyak? Banyak itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Angsa. Angsa. Bacanya angsa. Guna. Itu guna bahasa Indonesia. Terus pokoknya dimulai ya. Jadi kebaikan itu dimulai. Jangan kemudian kalau yang ngaji 2, saya ngaji Mbak Didi, gak semangat aku. Ojo-ojo ngomongin gak seneng aku. Gak usah begitu sudah. Yang penting sampean tetap menyapa mereka. Kalau ada yang minta ya. Tiba saya ngaji kau Mbak Didi, tetap aja bismillah. Tapi mau ada masukan ya perlu dipertimbangkan. Umpama kalau ngaji di masyarakat itu jangan terlalu serius, ya diselingi guyon lah sedikit-sedikit biar orang-orang itu ndak sepaneng, kan begitu. Sama ngaji kau wereng umpama, tapi santri sini ndak ada yang begitu ya. Pokoknya ibu-ibu kalau ini sampai lakukan dosa, mlebu neraka. Turung-turung kok wis ngongkon wong mlebu neraka. Ngaji ngejak mlebu swarga, cok ngongkon mlebu neraka. Di YouTube kan ada yang ngaji begitu itu. Orang-orang mohon maaf, orang-orang Wahabi Salafi yang ekstrim, yang sangat keras, yang tidak mau membuka ruang dialog. Itu tidak ada hukumnya itu. Tidak ada, haram, itu dosa. Masuk neraka itu, masuk neraka. Ada itu. Aku ndelok ya Allah, iki wong iki neraka ethek dhewe ta. Kok kabeh wong kon dilebok neraka ethek tok di swarga dhewe tolak. Kan koncone. Padahal Rasulullah itu mengajarkan itu masuk surga itu ya bareng-bareng. Buktinya apa? Kita diperintah untuk ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu landasannya untuk menjadi kuntum khaira ummah. Kan begitu. Makanya Gus Baha itu sering cerita itu. Sangat tidak masuk akal. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu menjadi pintu pembuka surga, pintu surga. Kok ada orang yang mengucapkan kalimat tauhid itu hanya gara-gara terlembaga. Terlembaga itu apa? Bareng-bareng ya. Baca tahlil bareng-bareng. Yang itu katanya tidak dicontohkan Rasulullah, lalu dinyatakan itu bid'ah, wa kullu bid'ah dhalalah, wa kullu dhalalah finnar. Padahal kalimat tauhid itu sudah mutlak kebenarannya. Wis mesti bener. Siapapun pasti mengatakan itu benar. Beliau sering mencontohkan 1 ditambah 1 dia mesti 2. Baik itu dikatakan oleh orang alim atau orang jahat atau mohon maaf WTS sekalipun yang mengatakan itu tetap harus kita terima karena itu kebenaran mutlak. Kan begitu. Jadi sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Oh, jadi luar biasa itu. Tapi ya masih ada saja. Saya kemarin ada satu pertemuan di Tebu Ireng dengan pengasuh juga. Jadi salah satu warisan Hadratus Syekh itu yang luar biasa, Mbah Hasyim Asy'ari. Itu yang luar biasa itu adalah beliau itu mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana memegang teguh bermadhab. Karena dengan bermadhab itu berarti sanad atau sandarannya itu jelas, sambung sampai Rasulullah. Nah, karena ada orang-orang pembaharu yang menyatakan bahwa tidak lagi perlu bermadhab. Slogannya kembali ke Al-Quran dan hadis. Wah, ini kan repot. Jangan salah loh ya kalau yang mengatakan begini. Banyak orang yang mengatakan langsung kembali ke Al-Quran, ternyata penafsirannya sendiri. Ujung-ujungnya yang kembali ke penafsiran dia. Padahal dia dengan Rasulullah sudah berapa. Lalu kalau ini disambung, ini kalau dia ngarang sendiri. Al-Quran itu mesti bener. Tapi penafsirannya ini yang kadang-kadang ada penafsiran yang karena terpengaruh oleh dorongan hawa nafsu sehingga menjadi sesuai dengan kepentingan. Padahal kalau itu ditafsirkan dengan kepentingan manusia yang dilandasi hawa nafsu, ini akan menyesatkan. Lalu mereka mengatakan, kalau Anda tidak ikut ini berarti tidak ikut Quran. Itu beda. Bukan tidak ikut Quran. Mestinya dia mengatakan tidak ikut penafsiran saya dari Al-Quran. Padahal pemahaman terhadap Al-Quran belum tentu tepat. Faham ya? Mending kita ambil para ulama-ulama yang memang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Sumbernya dari mana? Dari mujtahid mutlak mustaqil. Yaitu imam salah satunya ya di antara 4 dari imam madhab itu.
Baru kemudian runtutannya ke bawah sampai ke guru-guru kita. Kalau Imam Syafi'i dibuang, saya tidak mau Imam Syafi'i. Lalu ada yang mengatakan, kenapa kok tidak ikut Imam Syafi'i dalam akidahnya, kenapa ikut Imam Asy'ari? Itu kan begini ceritanya. Jadi imam-imam madhab itu, Imamuna Asy-Syafi'i itu sesungguhnya sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya ketika itu, karena Imam Asy-Syafi'i itu periodenya beliau lahir sebelum Imam Al-Asy'ari itu lahir. Nah, Imam Al-Asy'ari itu merumuskan kembali karena ketika itu dalam konteks ideologi ya yang dasar ini sudah banyak kotoran-kotoran yang masuk di situ sehingga beliau harus mensterilkan. Lah kenapa hadis mengikuti Imam Bukhari? Imam Bukhari juga periodenya setelah Imam Asy-Syafi'i. Imam Bukhari itu bermadhab juga. Kan begitu. Nah, Imam Al-Bukhari itu karena beliau menjadi mukharrij yang menuliskan hadis yang sahih beliau pilih, walaupun masih ada yang mempertanyakan beberapa hadis, tapi sudah paling luar biasa itu. Imam Bukhari itu dalam riwayatnya, sebelum beliau menuliskan hadis dalam kitabnya Al-Jami'us Shahih itu beliau mensawankan hadis itu kepada Rasulullah. Sama jangan membayangkan, loh Rasulullah kan sudah wafat. Rasulullah itu ya hanya pindah alam. Secara fisik memang beliau sudah wafat. Tapi secara hakiki beliau tidak wafat. Dulu kan saya pernah cerita. Jadi memang hal-hal begitu-begitu itu tidak bisa dipungkiri. Dulu saya pernah cerita, ada seorang kiai yang ketika belajar qiraat sab'ah itu belajar ke abahnya yang juga seorang kiai, padahal abahnya sudah meninggal. Tinggal nanti nyari guru yang sama-sama masih hidup, ditasihkan lagi dapat sanad beliau. Saya belajar awalnya pada guru yang sudah wafat. Tapi yang dulu potongan nih rek. Kalau yang cerita sampean ya saya harus neliti dulu. Saya sudah setoran sampai khatam ke siapa? Langsung ke syekh siapa sudah meninggal. Mosok iya sih delok saya potongane. Sama kayak orang dapat ilmu laduni itu loh, itu delok potongan gak kabeh wong. Ada santri yang tidur, diobrai pengurus, "Mbak, ayo jamaah." Aku sisok kabeh aku oleh ilmu laduni. Delok potongane. Bahkan ada ulama-ulama kita itu termasuk yang di Pasuruan tuh Yai Humaidi, barusan wafat ya beberapa bulan yang lalu itu ya. Itu beliau pernah memberikan ijazah karena beliau itu ditemui Rasulullah berkali-kali. Bahkan ditemui Rasulullah itu tidak hanya ketika tidur, tapi juga dalam keadaan terjaga, yaqadhah, sadar. Kita belum sampai ke situ. Ya apa? Lawang kita ini kehadiran Rasulullah saja kita belum bisa merasakan. Ya termasuk saya. Buktinya apa? Buktinya kalau membaca Maulid Ad-Dibai yang di dalamnya memuji Rasulullah, dibacakan sirah nabawiyah. Lalu ya Nabi salam alaika. Kita masih sempat guyon, masih sempat selali lafaz enggak terlafatkan ini. Ini kan berarti kita ini belum melatih diri untuk menghadirkan bahwa Rasulullah hadir dan kita hadir di situ. Ya memang harus dilatih. Paham ya? Nah ini harus ada latihan ke sana. Ini olah batin. Bismillahirrahmanirrahim. Tutundi kumang wa yadurlaka qillatus salikin. Jadi kalau sedikit itu ya tidak pengaruh ke sampean. Orang melakukan berbuat baik. Satu lagi contohnya, contoh cerita. Satu lagi. Umpama ada orang yang asalnya tidak pakai sregep, lalu kok dia sregep, temannya asalnya banyak kalau tidak sregep. Karena yang sregep dan yang tidak sregep kadang-kadang banyakan yang tidak sregep. Hitungannya persentasenya loh ya. Lalu ikut gabung yang sregep, Mek Didi. Pertama itu merasa berat. Karena temannya yang banyak tadi sering gudai dia, gojoloki dia. Kamu saiki berubah ya, sok alim loh. Umpama begitu.
Lah wong kate sregep kok dilokno sok alim. Ini kalau dia balik gak sregep, sampean sing ngomong ngono tanggung jawab itu. Hati-hati itu. Kalau ada temannya sregep ya disemangati. Ayo saya ikut sampean, luar biasa itu. Saya ikut ngajak yang lain lagi. Itu yang sedikit yang ini itu tidak pengaruh ke sampean karena kebaikan nanti akan kembali ke sampean sendiri. Sampean jangan sampai terpengaruh temenan, jangan sampai tertipu dengan banyaknya orang yang tidak sregep tadi itu. Di pondok ini, di lokal ini banyaknya yang tidak sregep. Saya tak melok yang banyak aja karena ini sesuai dengan voting. Loh, bukan voting ini. Ini permasalahannya bukan voting dan tidak voting, bukan suara terbanyak. Ayo kita ini sama-sama sregep. Walihadzal makna, dan berdasarkan karena makna ini, maksud ini, qalat al ulama, para ulama berkata, nah, terkait dengan hal ini para ulama itu dawuh begini, qiraatu suratin qasiratin, qiraatu suratin utawi membaca satu surat, qasiratin yang pendek, qiraatu suratin utawi membaca satu surat, qasiratin yang pendek, bikamaliha kelawan sempurnani surah qasirah, maksudnya surat pendek tapi sampai selesai, iku afdol, lebih utama, min qiraati ba'dhi suratin tawilatin, dibanding membaca sebagian surat yang panjang, biqadril qasirah, kelawan ukuran surat yang pendek. Lanjutannya, fa innahu maka sesungguhnya iku qad yakhfa, kadang masih samar, kadang samar atau tersembunyi opo al irtibatu, hubungan atau keterkaitan makna, ala ba'dhin nasi bagi sebagian orang, fi ba'dil ahwal, dalam beberapa keadaan atau dalam sebagian keadaan. Maksudnya begini, kata para ulama, kalau membaca surat termasuk ketika sholat itu lebih baik pendek tapi sempurna, selesai, daripada panjang tapi sampai ndak pas, konteksnya ndak pas. Kecuali kalau ambil yang panjang tapi tahu konteksnya. Umpama baca surat akhir surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah, 3 ayat sampai selesai itu boleh. Yang tidak boleh itu bukan tidak boleh, yang sangat kita harus hati-hati itu ngambil ayat konteksnya tidak pas lalu terlepas dari konteksnya. Moro-moro milih ayat, mari baca Fatihah, thumma nadhar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wastakbar, Allahu akbar. Iki opo kok moro-moro thumma nadhar? Paham ya? Ini bukan berarti tidak boleh ngambil ayat tengah-tengah. Tapi kalau pas konteksnya sambil ambil ayat umpama, ini bercerita tentang ini. Gitu. Juz awal umpamanya. Tiba-tiba sampai langsung baca, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Itu dimulai dari innalladzina kafaru, jangan langsung khatamallah, karena keterkaitannya erat. Itu kan bicara innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir ini yang sudah nemen memusuhi Rasulullah, itu baik sudah diberi peringatan ataupun tidak, itu podo, mereka pancet. Kenapa? Karena Allah sudah mengunci hati mereka. Dalam moro-moro khatamallah ini kan ada keterkaitan yang erat dengan ayat sebelumnya. Atau begini, saya baca moro-moro, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allahu akbar, gak pas konteksnya. Lalu ruku, sujud. Kenapa? Long tadi itu menjelaskan orang-orang mutakin, kok sampean gabung dengan innal ladzina kafaru. Faham ya? Itu yang tidak boleh.
Kalau itu pilihannya, maka jangan milih yang itu. Wis milih kul huwa sawen. Kalau kata ya Anwar Zahid kan begitu. Milih kul huwa aja, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Sampai selesai walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, ruku. Jadi jangan difahami, oh berarti wis milih surat pendek. Akhirnya ngimami tidak pernah pakai surat yang panjang atau minimal ayat-ayat yang panjang. Itulah sehingga tidak terjadi pendidikan di masyarakat kita. Jadi kalau pulang, itu kalau sampai milih surat, boleh milih yang panjang, tapi konteksnya pas, tapi ojo dawa-dawa. Nah kedawan jamaah Melayu. Sing ngimami mbak iku suwe gak wis umpama. Kan ada di masyarakat tertentu tuh yang mushola khusus putri. Berarti yang ngimami kan mesti putri. Tapi kalau mushola atau masjid campur, sampean mesti tidak ada kesempatan untuk ngimami. Kecuali ngimami jadi makmum masbuk. Jadi sampean masbuk terus mburi nek sing jawil melok jamaah dadi imam sampean. Sama kayak teman saya dulu cerita, alhamdulillah kemarin saya haji jadi imam di Masjidil Haram. Loh kok iso? Jare kanca-kancane. Iya, saya telat sholat, belakang saya banyak yang ikut. Akhirnya saya jadi imam di Masjidil. Jadi beda antara imam Masjidil Haram dengan imam di Masjidil Haram. Kalau imam di Masjidil Haram itu belum tentu imam Masjidil Haram. Kalau imam Masjidil Haram sudah tentu ngimami di Masjidil Haram. Itu bedanya begitu. Karena ini tadi waqad yakhfa fa innahu qad yakhfa al-irtibat ala ba'dhin nas fi ba'dil ahwal. Sedikit lagi. Waqad rawa lan teman-teman meriwayatkan sapa Ibnu Abi Dawud ta Imam Ibnu Abi Dawud bi isnadihi an Abdullah bin Abi Al-Hudzail at-Tabi'i al-ma'ruf radhiyallahu anhu qala Al-Hudzail, jadi Abdullah bin Abi Al-Hudzail at-Tabi'i, ini seorang tabi'in yang terkenal. Ini berkata beliau, kata beliau, kanu yakrahuna, kanu mereka para tabi'in iku yakrahuna ndak seneng an yakra'u ing yen toh maca sapa mereka yaitu para tabi'in ba'dhal ayati ing sebagian ayat wa yatruku dan mereka meninggalkan ba'dhaha ing sebagian ayat yang lain. Ba'dhaha ing sebagian ayat yang ini untuk menjaga keterkaitan yang erat antara isi atau makna kandungan yang ada di dalam ayat Al-Quran. Jadi gini ini oleh Imam Nawawi dijelaskan. Ada pertanyaan? Betul. Ini sekolahnya itu offline apa online? Datang ke sekolah? Oh, semuanya? Atau oh, sesi-sesi gitu. Terus kalau yang sesi yang MTS itu ada daringnya juga masih? Kalau yang MA full? Enak mana offline sama online? Nah offline ya. Padahal dulu itu ketika offline itu kayaknya belajar online itu kayaknya keren gitu. Keren tapi menyiksa. Ya paling kelebihannya sampean bisa pegang HP, sok nambah-nambah titik-titik opo. Sehingga sampean punya kesempatan untuk pegang gadget. Tapi ya sesungguhnya ndak enak. Wes wallahu a'lam bishawab. Ini sudah 5:59. Oh 58. Tadi janjinya rencananya 5:59. Mohon maaf atas segala khilaf. Untuk pekan depan saya izin satu karena saya ada acara dan malamnya juga ada acara sehingga tidak mungkin kalau berangkat, jadi saya izin satu tanggal berapa itu 12 September ya. Lagi cepet ya, September, Oktober, November, Desember, Maret 2022. Ya Allah. PPKM beneran ini. Ya, apa PPKM kemarin? Apa? Kan sudah saya jelaskan PPKM itu ya. Pelan dan pasti kita menua. Loh, saya sudah menjelaskan itu yang kemarin ya? Oh, belum lah. Ini kan PPKM kita ini.
pelan dan pasti ini kita menua. Makanya untuk jadi tua itu tidak perlu kita mengusahakan, itu sudah otomatis, sudah secara sunnatullah. Yang menjadi pilihan itu untuk menjadi dewasa. Ada orang yang usianya tua tapi tidak dewasa-dewasa dalam menyikapi masalah, dalam menyikapi persoalan, dalam menghadapi tuntutan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah ma'al Qur'an, Allahumma ma'allah, Allahumma ma'al Qur'an, ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum minal ladzina istafaita min ibadika alladzina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idnika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an wa la imama wa nura. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta sallallahu ala sayyidina Muhammad. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.